dengan transformasi pemerintah menuju penggunaan digital untuk layanan publik. Mungkin pertanyaan pertama saya tujukan kepada Bapak Cahyono, bagaimana posisi dan juga peran dari Kementerian Pan-RB dalam mengorkestrasi transformasi digital lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Silakan Pak Cahyono. Ya, makasih nih kesempatannya. Jadi tadi sudah disampaikan ya. Jadi ada upaya dari pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan orientasinya kepada human centric dan inklusif. Jadi itu sebetulnya adalah kata kunci peran Kementerian Pan-RB. Jadi peran Kementerian Pan-RB ini adalah sebagai menjaga tata kelola pemerintahan dan memastikan terhadap proses bisnis, pencapaian layanan yang lebih mudah kepada masyarakat, dan terutama juga adalah memastikan lintas instansi kewenangan ini bisa saling terpadu. Jadi itu menjadi peran strategis dari Kementerian Pan-RB yang akhirnya menjadi peran orkestrasi yang ini sebetulnya bukan ke arah memanfaatkan aplikasi atau teknologi semata ya. Tapi sebetulnya adalah memanfaatkan teknologi digital ini untuk kemudahan masyarakat untuk mendapatkan layanan pemerintah. Jadi itulah yang mungkin kata kunci yang menjadi peran sentral dari Kementerian Pan-RB untuk mengorkestrasi mewujudkan transformasi pemerintahan melalui teknologi digital. Oke, bisa dikatakan lintas kementerian, lintas lembaga sebagai orkestrasinya begitu. Ada dari Pan-RB, ada dari DEN, kemudian juga ada dari Komdigi begitu. Kira-kira tantangan terbesar kalau keterlibatannya dari Pan-RB untuk menyatukan visi transformasi digital di tengah perbedaan kesiapan setiap instansi seperti apa? Ya, makasih. Mungkin saya coba mengelaborasi ya yang tadi disampaikan oleh Pak Tubagus. Ini terkait dengan government teknologi atau disebut dengan GovTech dan juga komite. Ini sebenarnya adalah suatu strategi yang tadi selaras yang disampaikan oleh Mbak Dina mengenai apa yang harus kita lakukan nih untuk bisa melakukan perbaikan transformasi pemerintahan. Jadi government teknologi atau GovTech itu adalah suatu upaya pendekatan yang bukan lagi sifatnya sektoral silo. Tadi kalau disampaikan oleh Pak Bagus bahwa kita membutuhkan data yang terintegrasi. Kita sudah punya sistem-sistem yang sudah beroperasi yang itu seharusnya tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tapi harus berjalan harmonis. Nah, government teknologi adalah suatu pendekatan yang sifatnya holistik. Pendekatan yang sifatnya bukan lagi kita melihat instansi ini memberikan layanan apa, instansi ini punya sektor apa, tapi adalah menjadi suatu layanan siklus hidup yang terintegrasi. Dan kemudian yang kedua, kalau itu sudah kita punya pemahaman paradigma yang itu integrasi tadi, maka penanganannya pun juga nggak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri instansi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tubagus ada komite. Jadi komite ini adalah suatu upaya pendekatannya adalah bukan pendekatan perlayanan instansi, tapi per use case. Nah, komite ini yang nanti punya banyak fungsi untuk debottlenecking, untuk bisa membuat forum kolaborasi, dan bahkan sampai dengan melaksanakan uji coba yang nantinya bisa menjadi persiapan untuk digunakan secara luas, secara nasional. Nah, mungkin dua hal itu yang kami coba elaborasi, maka kita bisa mengantisipasi menjadi perkembangan yang lebih baik dan cepat nantinya adalah paradigma instansi-instansi ini harus berubah. Dan paradigma instansi yang berubah ini sudah bisa dituangkan dalam bentuk suatu kolaborasi yang nanti difasilitasi dengan komite. Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Dan mungkin saya ingin menambahkan satu hal lagi. Jadi selain ini juga sisi pemerintah ya, tapi juga akan ada nih perlu dukungan itu tidak hanya di lingkungan pemerintah saja, tapi juga di sektor non pemerintah, industri, dunia usaha, akademisi, bahkan masyarakat. Karena nanti ke depannya yang kita harapkan adalah mewujudkan pemerintah Indonesia yang governance 5.0. Jadi pemerintah bukan lagi hanya mengatur masyarakat, tapi pemerintah bersama masyarakat ini bisa mengelola suatu negara yang lebih baik. Jadi kami mungkin mohon juga nih kolaborasi media itu yang bisa memberikan informasi yang nanti bisa mempercepat bagaimana transformasi pemerintahan dengan digital public infrastructure, dengan teknologi digital. Mungkin itu. Oke, sebelum saya ke Pak Tubagus, saya ingin follow up dulu ke Pak Cahyono. Sampai sekarang, so far implementasinya apakah memang komite sudah berhasil membuat satu indikator yang sudah tercapai? Kalau dari Pan-RB sendiri melihatnya seperti apa? Ya, oke, makasih. Jadi mungkin
River ya. Kalau di pemerintahan saat ini itu Pak Presiden Prabowo itu sudah ada menetapkan namanya adalah RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk 5 tahun yang ke depan. Nah, salah satu use case-nya itu adalah pengentasan kemiskinan. Dan itu kita lakukan dengan transformasi perlindungan sosial. Nah, salah satu mungkin bukan capaian, tapi progres yang kita bisa peroleh ini adalah kita sudah bisa mulai membentuk suatu mekanisme yang menyederhanakan prosedur untuk mendapatkan bantuan sosial. Kemudian prosedur ini juga kita sudah uji coba dalam satu kabupaten di Banyuwangi, dan itu juga sudah mengindikasikan peningkatan ketepatan sasaran. Dan rencananya tahun 2026 kita akan replika ini ke 32 kabupaten kota, dan harapannya ini akan menjadi milestone cukup besar ya ke pemerintahan kita ya Pak Tubagus ya. Yang nantinya ini bisa menjadi program yang nanti bisa digunakan secara nasional seluruh pemerintah daerah. Oke.